atas kesempatannya. Kelompok 2 dari kelompok 2 Dr. Maya, Dr. Ahmad Asmedi, kemudian dibantu dengan Bu Ari ya. Tapi di tengah perjalanan Dr. Ahmad pergi, jadi cuma tinggal 2 orang. Oke, kami menentukan ada 2 tujuan yang akan kami propose. Tapi untuk yang pertama adalah terkait meningkatkan jumlah proposal untuk grant internasional. Outcome-nya itu harapannya dalam waktu 3 tahun itu jumlah project internasional itu meningkat dari 0 sampai 3. Ini bisa dibilang scope-nya bisa bisa dalam departemen atau bisa di fakultas. Gimana? Oh iya, jadi sebenarnya ini campuran, Prof. Jadi kalau saya sih, kalau yang di sininya itu departemen PSIK kan 0, memang dari 0 mungkin. Tapi kalau dilihat ini di ujung-ujungnya juga sebenarnya ke fakultas juga. Strateginya yang kami usulkan adalah kami mengusulkan adanya inisiasi pembentukan grup-grup riset multidisiplin yang di situ kelompok tersebut akan membuat suatu proposal tentang riset multidisiplin yang harapannya nanti akan mendapatkan grant internasional. Kemudian strategi yang berikutnya adalah meningkatkan kapasitas dari researcher tersebut untuk menulis proposal hibah penelitian. Kemudian yang berikutnya adalah mengintensifkan kolaborasi atau networking dengan kolaborator yang sudah ada, mungkin dulunya mantan supervisor atau sampai sekarang masih menjadi partner gitu di level fakultas atau universitas. Berikutnya adalah advocacy, maksudnya dari pihak fakultas sendiri atau mungkin sampai ke departemen itu mengeluarkan suatu kebijakan atau policy yang kita tuh diberikan dorongan atau mungkin diberikan sedikit bukan dorongan lagi, diceburi, memang sengaja harus distandarkan bahwa paling tidak satu kelompok multidisiplin itu bisa menghasilkan suatu proposal. Nah, support yang diharapkan adalah ada kebijakan dari pemimpin untuk mengembangkan adanya kelompok riset, kemudian juga kebijakan terkait kalau ada meeting-meeting, jadi kita bisa diberikan keleluasaan waktu, mungkin seperti kelompok yang lainnya bahwa bisa jadi dalam satu hari kerja, dalam satu minggu itu kita diperbolehkan untuk melakukan meeting yang terkait untuk pembuatan proposal hibah internasional ini. Kemudian workshop untuk capacity building atau yang tadi disebutkan untuk meningkatkan kemampuan kita untuk menulis grant proposal. Kemudian ada penyediaan teleconference facilities. Jadi selama ini mungkin kita bisa cuma mengandalkan email yang notabene komunikasinya hanya satu arah. Jadi artinya bisa jadi padahal kita inginnya satu kelompok dari kita itu komunikasi dengan satu kelompok dari luar gitu, sehingga tidak memungkinkan kalau itu lewat email. Nah, belajar dari pengalaman saya waktu kemarin pada saat mau submit ujian itu kan juga ada kendala dengan supervisor. Terus terang saya kalau menggunakan Skype nggak bisa karena komunikasi di PSIK itu jelek sekali. Akhirnya saya minta minta bantuan dari Prof. Uwut untuk menggunakan fasilitas telekonferensi. Nah, hal seperti ini yang perlu ditumbuh kembangkan bahwa kita tuh sebenarnya punya ada fasilitas terkait telekonferensi. Kalau menggunakan Skype dengan bandwidth di masing-masing departemen, saya rasa hang nanti itunya nggak bisa jalan. Kemudian, sebelumnya, ya, berikutnya adalah adanya staff administrator. Jadi mungkin kita bisa di sini research manager atau research office yang kedudukannya di bawah vice dean itu bisa memfasilitasi seperti pengalaman mungkin kalau kita semua sedang sekolah itu biasanya kita cuma benar-benar bahas mengenai apa yang penelitian yang kita lakukan, sementara mengenai dana, SPJ dan segala macam mereka yang melakukan, atau compiling the data gitu, atau semua surat menyurat mereka yang mengerjakan. Kemudian
adanya budget atau fasilitas untuk mempersiapkan proposal. Jadi mungkin kalau ya, jadi sebenarnya mungkin kalau satu bagian saja mungkin itu bisa menggunakan dana dari masing-masing bagian, tapi bagaimana kalau ketika multidisiplin, katakanlah namanya keperawatan dengan IKM, siapa yang ngebosi seketika uangnya belum keluar atau ketika memang tidak ada uangnya, itu kan untuk meeting dan segala macam itu perlu dipikirkan seperti itu. Kemudian untuk mengundang orang-orang yang capable seperti Alan, riset grant reviewer, itu kan perlu ada dana sebelumnya yang pahit-pahitnya itu sebenarnya harus disediakan terlebih dahulu sebelum grantnya berhasil. Kemudian untuk menyediakan membiayai workshop dan lain-lain. Kemudian support dari senior researchers, karena bisa jadi orang yang memiliki kolaborasi atau sebelumnya itu adalah senior-senior kita yang notabene belum tentu masuk ke dalam kelompok, tapi di sini kita harapkan bahwa kita bisa mendapatkan support dari senior researcher untuk membuka komunikasi pertama kali, kemudian kita bisa kolaborasi dengan tim tersebut selanjutnya. Kemudian tujuan yang kami propose berikutnya adalah meningkatkan jumlah publikasi internasional yang memiliki kualitas tinggi. Outcome-nya diharapkan adanya peningkatan jumlah publikasi ilmiah yang terindeks apapun, karena indeks nggak mesti Scopus tapi bisa Thomson, bisa PubMed dan lain-lain, itu 20% setiap tahunnya. Saya nggak tahu apakah ini merupakan suatu hal yang pesimis atau mungkin untuk fakultas sih sepertinya kayaknya terlalu rendah, tapi kalau untuk masing-masing departemen saya rasa lumayan tough juga. Kemudian adanya peningkatan jumlah scientific publikasi ilmiah di mana fakultas anggotanya atau stafnya itu sebagai first authors, atau mungkin beberapa negara tidak hanya first author tapi juga di belakang di last authors, tapi kami di sini menginisiasi cuma first authors. Jadi nggak cuma sebagai orang kedua atau orang keberapa, tapi kalau bisa orang pertama atau orang terakhir. Kemudian terjadi peningkatan jumlah publikasi ilmiah di jurnal internasional yang rankingnya itu di Q1 atau di Q2 paling tidak. Jadi peningkatannya sebesar 10% setiap tahunnya. Strategi yang kami usulkan adalah adanya kebijakan untuk mengencourage atau menyediakan kesempatan bagi para peneliti untuk menulis manuskrip yang baik. Jadi tidak hanya melakukan penelitian, tapi setelah penelitian harus ada diseminasinya. Kemudian memberikan insentif untuk setiap manuskrip yang sudah terpublikasi di jurnal yang sudah terindeks. Mungkin ini bisa di pihak universitas, kemudian fakultas, atau mungkin departemen jika belum diberikan insentif dari universitas maupun dari fakultas. Kemudian menyediakan adanya sumber daya untuk edit di bahasa Inggris seperti yang tadi disampaikan oleh Dr. Zusa, itu penting sekali. Kemudian mungkin banyak sekali hesitance dari teman-teman yang belum pernah menulis publikasi karena saya nggak bisa bahasa Inggris sama sekali gitu. Jadi nggak cuma editing, sebenarnya juga kalau perlu sampai translasinya itu ada yang mengerjakan seperti itu. Kemudian untuk juga menyediakan support dana untuk paper submissions, dan yang terakhir adalah untuk mengadakan suatu series of workshop, jadi workshop yang berkelanjutan untuk bagaimana caranya menulis publikasi. Oh belum ya. Berikutnya adalah award untuk peneliti yang punya performance tinggi di tiap tahunnya. Ini sebenarnya sudah dilaksanakan di Fakultas Kedokteran ya, setiap kalau nggak salah Dies Natalis ya. Kemudian ini yang mungkin agak berbeda dari kelompok yang lain, itu coaching, dari mulai coaching yang dilakukan oleh orang yang sudah ahli menulis kepada orang yang baru menulis pertama kali, karena bisa jadi
dia sudah punya hasil dari workshopnya. Sebenarnya ada manuskrip yang siap submit, tapi orang tersebut nggak tahu gimana cara submitnya, atau mungkin sudah submit dan dia nggak tahu bagaimana ketika katakanlah mendapatkan suatu bukan rejection sebenarnya sih, ya maksudnya diminta untuk diperbaiki, mereka tuh sebenarnya nggak ngerti yang harus diperbaikinya apanya, karena kadang-kadang sense bahasa yang dimiliki oleh orang luar negeri itu berbeda dengan kita. Jadi mereka tuh maunya sampai seperti ini. Nah itu sebenarnya yang diperlukan adalah coaching. Kalau kita sebagai mahasiswa mungkin kita bisa supervisor, tapi bagaimana kalau kita sebagai katakanlah ya dosen, itu sepertinya kadang-kadang nggak tahu mau lari kemana kita. Jadi support yang kita harapkan ya seperti yang tadi sudah disampaikan itu ya kebijakan, kemudian budget dan academic environment. Mungkin tadi yang Prof. Uut sampaikan tadi ada satu ruangan yang bisa digunakan oleh para lecturer untuk nulis dan segala macam. Tapi menurut saya selain ruangan juga perlu benar-benar diketatkan mengenai environment-nya. Kadang-kadang orang kita tuh kebanyakan kalau udah kumpul lebih dari 2 ngobrol jatuhnya, sementara kan harusnya kan benar-benar nulis gitu. Jadi strict lingkungannya yang sangat-sangat kondusif untuk menulis. Iya, cuman kadang-kadang nanti ditulis. Nah, gitu. Ya, saya rasa itu dari kelompok 2. Terima kasih banyak. Oke. Terus dan sebagainya itu mudah membuat, tapi bagi yang terus terang seperti saya sendiri itu akan sulit, apalagi kalau untuk publish ke internasional. Ada tadi kata-kata yang memang kita tidak tahu bagaimana cara menggabungkannya atau apa, dan ada rasa malu juga sehingga hanya disimpan dalam hati. Jadi tadi juga sudah saya sampaikan di grup, kalau perlu memang mungkin disiapkan semacam tadi ada satu staf atau siapa yang memang pandai dalam khusus untuk membuat tadi yang dalam bahasa Indonesia, diajarkan bagaimana mentranslate ke bahasa Inggris, dan itu tidak sederhana karena kan antara yang kita buat ini dengan di luar itu ada pakem-pakem yang saya tahu berbeda gitu ya. Kalau di kita mungkin bikin seperti di neuro itu sangat panjang-panjang, bikin satu jurnal, tapi ternyata itu tidak seperti itu, harus dipadatkan. Nah bingung ini, staf ini yang dipadatkan apa, sepertinya ini penting semua gitu ya. Iya, jadi saya pernah bikin juga kayak di kopi sampai nangis. Jadi antara perbedaan, iya beda sekali kan. Kalau kita bikinnya ini tidak boleh apa yang dibilang yang jiplak itu namanya plagiat ya, karena plagiatnya seperti apa saja kan berbeda ini Prof. Uut. Mungkin kalau kita di jurnal kita bisa bikin panjang-panjang itu satu referensi tidak apa-apa, ternyata di sana kan berbeda, kita harus bikin lagi dalam bahasanya sendiri. Jangankan membuat dalam bahasanya sendiri, menyontek saja sudah susah begitu ya, itu terus mesti menggabungkan lagi ini bahasanya pakai bahasa yang bagaimana. Nah ini terus terang tidak mudah memang. Jadi itu yang mungkin membuat kita belum tahu triknya saja. Seandainya sudah tahu, mungkin ini akan lebih produktif dan ada PD-nya. Ini yang pertama, ini harus dibikin PD dulu sehingga tidak malu. Mungkin itu tadi saya setuju sekali. Semua yang disampaikan itu memang apa kata hati saya sepertinya. Makasih. Jadi menurut saya, iya. Jadi apakah hal-hal seperti itu mungkin bisa mulai kita kenalkan pada kita, lingkungan kita juga gitu, supaya kita terbiasa kapan kita harus memang bekerja menulis. Kemudian juga tentang layout ruangan ya, saya sih baru mulai di departemen saya di UNS. Jadi kita mungkin kalau yang lama kan layout ruangan itu dosen kalau ketemu diskusi kan ya di mejanya gitu. Nah mungkin bisa kita mulai juga bahwa ada ruangan diskusi, ada ruangan di mana kita bekerja untuk dengan kita sendiri. Nah, itu mungkin akan lebih membuat privacy tadi. Terima kasih. Ya ini juga butuh keaktifan bagian dan juga Bapak Ibu untuk mengajukan itu. Tapi saya kira ini sudah tidak ada masalah. Sekarang kita memang sedang mencoba cari cara yang lebih efektif untuk deal with bahasa ini ya, translation. Karena saya sangat setuju Ibu bahwa kadang-kadang kalau kita melihat paper yang sudah terbit itu ya, saya selalu menunjukkan kalau pas kursus manuskrip itu ada satu hasil penelitian di Klaten tentang kualitas pemeriksaan sputum di TB gitu. Sangat sederhana gitu ya, munculnya BMC Public Health gitu kan.
Saya yakin kita punya banyak ide yang mungkin jauh lebih menarik dari itu, tapi juga di lain sisi bahwa hal sesederhana itu pun ketika ditulis dengan baik, dijual tanda petik dengan baik juga bisa gitu masuk ke jurnal. Jadi ini memang kita sedang menata Bu, kalau yang translate, dan itu yang saat ini dicoba diorganize Pak Gunadi ya, PIC-nya, sehingga yang bahasa Indonesia pun tapi ini asumsinya memang bahasa Indonesia yang ditulis untuk international reader. Nah ini juga berbeda, karena seringkali kalau kita menulis bahasa Indonesia tuh mikirnya bahasa Indonesia yang baca orang Indonesia gitu, padahal kan ini bukan ya ketika akan ditranslate. Tapi saya kira hal-hal itu mungkin ada yang memang sudah dilakukan, ada juga yang memang sama sekali mungkin belum ya. Lalu juga tadi Ibu juga menginspirasi saya, memang kita perlu kursus, bukan kursus ya, tapi kayak refreshing atau apa mungkin yang lebih spesifik ya. Misalnya yang Ibu ceritakan tadi kan itu kan sebetulnya paraphrasing, how to do paraphrasing ya. Nah itu mungkin topik-topik academic writing, tapi yang lebih spesifik ini perlu kita plan, dan memang saya menengok ke Mas Juja memang ada maksudnya gitu, karena supaya itu bisa untuk merencanakan akhir bulan itu kita mengisi pendek tetapi apa gitu, topik-topik apa. Dan kita biasanya juga selalu berusaha sesi-sesi semacam ini memang kita rekam, kita taruh di website karena lebih banyak orang nanti bisa memanfaatkan ya. Jadi lalu teleconference facilities menarik ini Bu. Ya betul, saat ini mungkin harusnya nanti semua ruang di KPTU, semua ruang di gedung baru itu ruang meeting itu sudah lengkap dengan fasilitas untuk teleconference ya. Minimum ya Skype lah, syukur-syukur lebih banyak fasilitas untuk video conferencing ya. Sehingga peneliti yang butuh ya tinggal booking gitu. Saya mau booking ini jam berapa, tanggal berapa gitu. Kemudian itu bisa lebih difasilitasi. Ini saya kira memang tahun depan saya kira kita harus bisa merealisasikan ini. Ya, lalu tentang multidisciplinary research group. Tadi menarik di presentasinya kan ada istilah startup untuk multidisciplinary research group. Saya jadi terpikir saat ini kan kami sedang memfasilitasi ya grupnya cancer dan jantung untuk apply planning grant. Jadi saya tadi lalu terpikir, oh iya ya, berarti saya bisa juga mengoffer startup untuk memfasilitasi startup, tetapi syaratnya adalah harus membuat planning MDR, multidisciplinary research ya benar MDR. Ini mau apa gitu, mau apply kemana, mau. Jadi itu sebagai apa yang kemudian kita danai semacam startupnya, termasuk orang-orangnya siapa itu sudah harus diusulkan gitu. Saya mau bekerja dengan orang-orang ini, kita tertarik di research teamnya ini, mungkin sedikit tentang missionnya apa dan kemudian planningnya apa, dan itu kemudian menjadi dasar kita untuk memberikan ya semacam startup funding gitu ya. Ya saya kira itu visible Ibu. Jadi mungkin agak berbeda dengan proposal development fund ya Pak Yedi ya. Jadi ini baru planningnya, lalu setelah dapat dana planning itu ya kemudian bisa kemudian mau menembak dana apa, proses untuk penyusunan proposalnya seperti apa. Saya kira kita bisa lakukan itu. Nanya Prof Ut, yang tadi katanya penelitian apa serep jantung itu prosedurnya bagaimana ya mereka memulai, mungkin ceritanya gimana supaya bisa share, kita bisa. Terima kasih Pak Rusdi. Jadi itu ceritanya tuh gara-gara sebelah saya ini. Pak Yodi melihat ada tawaran NIH, National Institute of Health. Sebetulnya awalnya juga karena kita sedang membahas ASM tahun depan. ASM tahun depan itu kan topiknya NCD dan NTD, neglected tropical disease dan non-communicable disease. Karena sekarang sudah banyak penelitian yang melihat dua hal itu. Nah kemudian lalu waktu itu Pak Yudi, oh ya ini ada call for proposal dari NIH, National Institute of Health, yang di situ skemanya adalah planning grant untuk menjadi
Center for Research Excellence in Non-Communicable Disease. Dan lalu kemudian kita pelajari di situ syaratnya harus ada kanker. Lalu yang satunya bisa CVD, bisa diabetes, bisa chronic respiratory, dan lalu beberapa pertimbangan ya sudah kita coba dengan yang grupnya jantung. Jadi saya terus ya itu memang mungkin lebih kami yang aktif pulling orang-orang yang kepala bagian peneliti aktifnya saya pull, terus kemudian kita ya komitmen gimana, berani apa enggak gitu ya istilahnya. Kalau berani oke, kita fasilitasi terus minggu sekali kita meeting. Jadi itu lebih ke mungkin top down ya, kita melihat apa. Tapi nah ini yang saya pikirkan mungkin nanti akhir tahun atau awal tahun ketika sudah beban administratif SPJ itu selesai, kayaknya kita perlu duduk untuk Pak ya di grand planning gitu. Jadi kita melihat misalnya karena dana-dana itu kan rutin ya, misalnya lihat Bill Gates itu skemanya apa, bidangnya apa, lalu European Union. Jadi kita harus nembak yang besar-besar gitu ya. European Union apa, lalu mungkin juga ada yang di Indonesia sendiri yang cukup besar juga di atas 2-3 M gitu. Ini kita perlu merencanakan. Nah nanti inline dengan siapa yang antusias untuk bikin multidisciplinary, karena memang risikonya top down adalah orang-orangnya kemudian nggak tertarik ya, itu bisa terjadi, nggak apa-apa, itu risiko saya. Tapi ketika chemistry-nya bisa dibangun ya not bad juga untuk inisiasinya dari top down ya. Pak mungkin mau menambahkan. Ya mungkin menambahkan juga sebenarnya sebelum itu pun kita juga beberapa ada inisiatif yang serupa tapi bottom up juga. Jadi misalnya NPC Nasofaring Carcinoma dulu juga mendapatkan dana yang serupa untuk dari Asia Link European Union juga, itu bottom up sekali gitu. Jadi bahwa waktu itu ada tawaran dari Uni Eropa untuk membuat Center of Excellence yang sifatnya multidisipliner, NPC itu muncul. Kemudian yang kedua kita punya TB HIV itu juga sangat multidisipliner. Jadi sebenarnya cukup banyak inisiatif hibah-hibah yang seperti itu. Jadi bukan research grant tapi capacity building grant untuk membuat sebuah research group, sebuah center of excellence, sebuah research center yang banyak ke arah multidisipliner. Tinggal kita yang harus scanning, itu radar kita yang harus jeli-jeli untuk menangkap peluang-peluang itu tadi, yang mungkin radar kita belum terlalu canggih ya sekarang ini, sehingga kadang-kadang dapatnya dadakan minggu depan, bulan depan sudah deadline-nya. Tapi kalau yang NIH ini kebetulan kita agak menangkapnya agak lumayan cepat untuk ininya. Iya, tapi itu juga salah satu hal yang ini memperkuat kapasitas radar kita untuk scanning grant ini, karena sebenarnya polanya ada sih kalau mau kita lihat, kalau kita rajin itu bahwa mereka punya pola, mereka punya budget year juga, sehingga kita bisa memprediksi sebenarnya bulan-bulan apa itu akan keluar dan seterusnya. Untuk satu langkah lagi adalah kita mencoba ya insya Allah kita langgan mulai akhir tahun ini melanggan research opportunity database. Jadi itu ada yang salah satunya yang kita sedang pelajari namanya pivot. Jadi di situ isinya adalah untuk semua bidang, dari mana saja grant untuk bidang itu, formatnya seperti apa, deadline-nya kapan, itu semua ada di situ. Jadi saya pikir memang kita harus membuat rencana yang agak panjang ini. Untuk tahun depan grup stem cell mau nge-shoot apa, grup yang bangsa genetik mau di mana, sehingga memang kita ancang-ancangnya agak jauh. Dan ini saya kira yang membuat research group itu juga antusias ya. Kalau cuma kumpul-kumpul ngobrol sekali dua kali oke lah, parsley di mana oke lah. Tapi kalau seperti itu terus lalu tidak ada sesuatu yang untuk memicu adrenalin bersama, ini saya kira akan menurun motivasinya.